Nah ini jadi kira-kira kalau misalnya abang udah jadi itu reformasi apa yang abang bawa gitu? Wah gila nih, gue kampanye banget nih. Yang menopang semuanya. Kalau nggak ada saya itu nggak bisa ya lain gitu. Jadi presiden lo. Tapi kalau presiden itu kan kalau nggak ada wakilnya sama aja bang. Oh, jadi Kamu mau bersaing? dokter sih, tapi kalau Oh, nggak ada dokter. rezeki juga mau punya rumah sakit. Berarti jadi pengusaha. Harus fair, ibu bapak sekalian. Kalau anaknya cerdas, yang lebih cerdas orang tuanya. Tapi kalau anaknya tidak cerdas, yang lebih tidak cerdas orang tuanya juga. Super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bareng saya Ustazah Melin, or you can call me Miss Melin. Tetap di Al Azhar Podcast, Aspire to Inspire. Nah, kali ini kita ada guest star, special guest star. So, kita mau kenalan nih, langsung aja sama special guest star kita. Ada siapa ya? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Nah, special guest star kita ini Ustazah yang mau kenalin atau introduce by yourself nih? Kayaknya lebih enak kenalin masing-masing kali ya. Nah, kalau special guest star-nya kita ini ada siapa nih? Boleh? Oh, dari Manggilnya apa nih enaknya nih? Abang, boleh. kakak, atau gimana? Abang Abang, kali ya? abang aja. Abang, oke. Ciri khas. Boleh. Udah Raffi dulu berarti? Dari Oke. Bang Raffi. Siap. Bang Raffi. Assalamualaikum, saya Bang Raffi dan alhamdulillah masih jomblo dan 21 tahun. Ceria, ya. Iya, kesibukannya bisnis. Kesibukannya bisnis. Yoi. Oke, Bang Raffi. Sekarang bareng Bang Raffi juga ada 2 guest star kita. Mhm. Artinya ini student of Al Azhar ya. Mhm. Iya, ada siapa sih? Ada siapa nih? Kamu deh, voice first. Oke, Ustazah. Hah? Oke bang, my name is Hanif Zaran Akrami, but just call me by my nickname Hanif ya. Hanif. Hanif. Hanif, hi Hanif. And then girls. Hi, my name is Fahra Azira. I'm from class 7 Fatima Alfiria. Oh, masya Allah. Oke, Farah. Hanif, 7th grade ya. I'm 8th grade, 8th Ustazah. grade. Oke, Yes. jadi Iya. Bang Raffi di sini kita udah ada bareng Hanif. Ini kelas 8 dan juga ini ada Farah kelas 7. Iya. Itu school ya, Ustazah. It's cool. Jadi Farah dan Hanif ini kita mau cicat bareng Bang Raffi nih dengan tema kita Ramadan Inspiring Talk with Raffi Alfarezi. Is it your full name, right? Raffi Alfarezi. Iya, benar, Is it? benar. Iya, Muhammad Raffi Alfarezi. Oke. Kita santai aja ngobrol, nggak kayak Yes. interview pekerjaan ya. Sangat Terlalu formal. Formal, bener banget. Jadi santai kita cicat, kita boleh saling tanya jawab di sini. Oke. Nah, untuk permulaan ini kita mau kasih pertanyaan deh sama Bang Raffinya, boleh ya? Oke, jadi Bang Raffi ini kan masih muda, 21 tahun, pebisnis juga, entrepreneur, juga prestasinya banyak nih. Sudah prestasi di umur 21 tahun itu udah dicapai. Tantangan juga struggling mencapai itu pasti ada dan kita teman-teman ini mau tahu gitu ya. Nah, yang paling sangat berkesan itu adalah Bang Raffi bisa nggak sih ceritain ke kita? Jadi Ustazah ini dapat info sebelum Ustazah interview atau menghadirkan Bang Raffi ke sini, kita ada baca ya kan kalau Bang Raffi ini pernah melanjutkan senior high school-nya itu di mana nih Bang Raffi? Boleh ceritain sih pengalamannya waktu di USA, if I'm not mistaken. Oke, makasih banyak Ustazah Melinda. Jadi kemarin itu 2017 kita dapat kesempatan untuk berangkat menjadi exchange student di Amerika Serikat. Tinggal di satu kota namanya Franklin di Indiana. Jadi nama state-nya itu Indiana. Pernah dengar nggak? Pernah ya. Jadi Bukan India ya? bukan, beda. Jadi Indiana. iya, jadi di Franklin, Indiana. Kita tinggal di Amerika selama setahun dan belajar mengenai kulturnya teman-teman di Amerika. Terus juga kita jembatani mengenai pemahaman agama Islam di sana. Gitu. Franklin, nama kotanya Franklin. Jadi itu kayak kalau di Medan itu Franklin itu Binjainya. Nah, Binjainya. iya, jadi kalau yang kota besarnya itu namanya Indianapolis. Indianapolis berarti Medannya. Medannya, capitalnya. Betul. Oke. So, Bang Raffi, kalau di USA ya, khususnya kalau misalnya kita tinggal di negara Eropa nih, ya kan guys. Kalau Eropa itu kan ya nggak mudah ya tinggal di sana. Biasa kalau Bang Raffi tuh gimana sih awal mula nih? Boleh nggak ceritain awal mulanya, waktu ke sana, terus tinggal sama siapa, terus lingkungannya itu di sana gimana, terus strugglingnya Bang Raffi waktu ngelanjutin senior high schoolnya di sana tuh gimana sih?
Jadi sebenarnya kita di Amerika itu kan setahun ya. Jadi setelah 2 tahun sekolah di Indo, setahun di Indonesia, setahun dilanjutin ke Amerika Serikat. Balik dari Amerika Serikat kita baru graduate-nya di Indonesia. Jadi 4 tahun kita tuh sebenarnya SMA. Jadi yang di Amerika itu dihitung 0, dihitung 0 gitu. Terus pas di US itu apa ya, sebenarnya sih kultur yang ada di sana tuh sangat timpang banget lah dibandingin dengan kultur kita ketimuran, apalagi kita beragama Muslim kan gitu, beragama Islam. Jadi di Amerika Serikat itu mulai dari habitnya setiap hari itu totally different, sangat berbeda sekali. Setelah itu gimana caranya supaya kita bisa match up ke sana kan gitu, bisa melebur ke dalam itu. Ya sebelum kita berangkat itu memang udah disiapin sama teman-teman dari Bina Antar Budaya untuk orientasi, ada orientasinya. Jadi mereka bakal ngasih tahu ntar di Amerika bakal ngadepin situasi A, B, C, D begitu gitu. Dan juga pas nyampe di sana kalau ada masalah begini solusinya seperti ini gitu. Jadi kita udah prepare udah ready dulu. Gitu ya, Bang? Benar. Tapi di luar dari culture shock, itu kan kita bilang culture shock gitu ya. Di luar dari culture shock, saya dulu gak gitu ngerasa culture shock karena memang udah ready lah, karena kita juga udah sering pelajari mengenai western habits dan western country sebelumnya. Tapi yang buat lumayan struggle kemarin itu language shock. Jadi padahal udah belajar bahasa Inggris sekitar 12-13 tahun, tapi pas nyampe sana tuh kayak bingung aja gitu. Accentnya gitu kan? Accentnya, setelah itu the way they speak English it's totally different karena memang sangat cepat sekali mereka ngomong. Terus juga ada beberapa kosakata yang selama ini kita nyebutnya seperti ini ternyata salah gitu, bukan gitu. Banyak slang word juga. Slang word iya, tapi pas kita udah nyampe sana benar-benar kalau saya pribadi itu memang my language is totally change. Jadi the way I speak, the accent that I've got from the United States. Gitu ya. Yes, jadi ya banyak kalau kita ngomong sama bule-bule nih, mereka yang kayak lu orang Amerika ya? Oh enggak kita orang Indonesia gitu, tapi pernah di sana gitu. Tetap kena juga accentnya. It's really nice. Amazing, Dari cerita Bang Rafi tadi, kira-kira nih kalau Hanif sama Farah. Kok lebih inget Bang Rafi namanya? Personalnya sendiri gak inget. Kita kan best friend. Iya. Nah, Bang Rafi kan ke US nih. Salah satu negara yang paling terbesar di Eropa. Bisa dibilang yang pertama di Amerika. Di Amerika. Yeah. Nah, kalau Hanif ada kesempatan nih buat get a scholarship like Bang Rafi, kira-kira mau negara apa yang dipilih? Negara apa Ustazah? Kamu tanya saya. Oh, enggak. Konfirmasi Ustazah. Lebih ke Germany mungkin Ustazah. Jerman ya. Kenapa Jerman sih? Di situ historicalnya itu lebih dapat Ustazah. Sangat rich dengan culture-nya ya Ustazah. Di situ banyak peninggalan sejarah. Apalagi Jerman itu salah satu negara yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Seperti yang sejarah-sejarah yang mengubah dunia gitu ya kan Bang. Kayak dulu itu kan pernah salah satu kerajaan terkuat terus dikalahkan dan akhirnya tumbuh kembali dan juga memiliki topi-topi yang sangat kontroversial gitu ya Bang. Berarti kamu nih suka baca ya? Iya. Atau suka yang sama kontroversi nih jangan-jangan. Iya, suka buat kontroversi kali kamu di sekolah ya. Nah Jerman, insya Allah ya Bang Rafi, kira-kira bisa nggak nih? Gampang kalau Jerman. Insya Allah ya. Insya Allah, amin. How about you Farah? Which country that you choose? Pengennya dulu sih di Jepang gitu, soalnya konnichiwa gitu ya. Iya, motivasi sama juga sama Jerome Pauline, ingat namanya kayak Jerome Pauline kan kayak gitu. di Jepang gitu. Berarti karena ada Jerome Pauline nih. Idolanya. Kalau Jepang masih Asia ya Bang Rafi ya? Masih. Berarti kamu kawasan Eropa. Iya. Nanti terpisah jarak Farah di Asia. Biar ada kontaknya Ustazah. Iya benar-benar. Al-Azhar mendunia gitu Ustazah. Oh gitu, amin. Al-Azhar mendunia. Oke. Catat nice. itu Pak Yayasan. Al-Azhar. Amin.
Ya, oke. So kita doain semoga bisa kayak Bang Raffi bisa get a scholarship and free ya. Kalau Bang Raffi kemarin fully funded. fully funded. Iya, fully my funded God. scholarship. Semua dibiayain. Semua dibiayain. Kau mau gitu kan? Mau ya? Mau. Ya mau lah, siapa yang gak mau iya, jalan-jalan iya, gratis? Orang Indonesia tuh Iya. sudah kalau ada masalah duit tuh cepet kali. Cepet banget ya. Oke. Kita harap kalian bisa pergi ke negara yang kalian mention tadi ya, insya Allah. Oke, so ini saya juga dapat nih baca juga kalau Bang Raffi ini prestasinya itu salah satunya juga menjuarai ajang Duta Genre, benar begitu? Iya, 2020. Duta Genre, 2020, betul. Genre. Itu gimana? Kok bisa sih Bang Raffi? Perwakilan berarti dari Binjai ya? Menjuarai Sumatera Utara atau Iya, gimana? kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya memang dulu tuh aktifnya di dunia pendidikan, makanya senang tuh masuk ke instansi pendidikan tuh senang karena memang senang di dunia pendidikan. Oke. Tapi semakin senang di dunia pendidikan, semakin malah gak mau ngikutin pendidikan formal. Oh, gitu. Nanti saya jelasin alasannya kenapa. Tapi 2013 saya udah masuk ke satu organisasi. 2015 saya masuk ke organisasi namanya Forum Anak. Forum Anak itu organisasi nirlaba di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kan gitu. Ya. Jadi memang menjebatani anak-anak jadi usia 18 tahun ke bawah ke pemerintah gitu. Karena aspirasinya anak harus didengar oleh orang dewasa. Negara demokrasi ya bang. Iya benar. Karena kita ada namanya itu kota layak anak. Jadi untuk membentuk kota layak anak, anak-anaknya harus dilibatin. Nah, makanya dibuatlah wadahnya Forum Anak dari kementerian kan begitu. Jadi udah masuk ke dunia itu, ke dunia nirlaba, udah masuk ke dunia organisasi non profit dan udah masuk ke dunia pendidikan itu udah lama. Masuk ke Forum Anak, setelah itu lanjut lagi ke US, ke Amerika Serikat ngomongin pendidikan lagi, kan seperti itu. Balik dari Amerika Serikat, saya udah selesai nih di Forum Anak, udah selesai di Forum Anaknya, terus apalagi ya organisasi pendidikan yang harus saya masukin. Ternyata dari BKKBN Republik Indonesia ada namanya program generasi berencana, itulah namanya program Genre, dan itu seluruh Indonesia. I see. Jadi tujuannya adalah mempersiapkan anak-anak muda untuk bisa punya perencanaan dalam hidup. Gitu. Jadi melewati 5 transisi kehidupan, mulai dari berpendidikan, berkarir, berkeluarga, setelah itu bersosial dan berpola hidup sehat. Jadi itu di Genre diomongin. Terus pas saya pelajari ternyata ini keren nih si programnya, karena kita itu sering ke daerah-daerah, sering ke Turun langsung ya, turun langsung kayak ke lapangan. Balige, Sibolga, Sidempuan, ke Nias gitu-gitu, keliling. Udah pengen banget nih kayaknya. Bisa nggak tuh Bang? Bisa banget. Bisa minimal usia 16 tahun. Kamu berapa Farah? Kamu Lagi ya. bentar lagi. Kalian berapa sih? 13. 13 sama 14. Ya bisa sih. Cuma ya memang tujuannya itu kemarin tuh pure untuk educate teman-teman. Karena gini, dengan kecepatan informasi saat ini dan jadi dengan kecepatan informasi dan dengan kulturnya orang tua yang dulu ada barrier nih, ada batasan antara orang tua dan anak untuk ngomongin hal-hal yang mungkin dianggap orang Indonesia tabu. Contoh, ngomongin seks, ngomongin mengenai organ vitalnya dan lain sebagainya itu sangat tabu sekali dibicarakan. Tapi itu dibutuhkan ya Bang? Tapi sebenarnya itu harus dibicarakan. Iya. Kenapa? Karena dengan kecepatan informasi ini kalau nggak dibicarakan nanti dapat informasi yang salah melalui dari mana pornografi misalnya itu salah satunya. Yes. Jadi adanya genre ini sebagai bridge, sebagai bridging ya, sebagai jembatan lah antara si orang tua dengan anak. Iya, menghubungkan gitu kurang lebih. Jadi makanya senang di Genre. Tes masuk ke Genre, alhamdulillah juara 1 kemarin tuh Sumatera Utara. Sumatera Utara, luar biasa ya. Jadi ya, disitulah kita ngabdi di Genre sampai sekarang. Gitu alhamdulillah. Iya. Karena berarti kalau misalnya Hanif sama Farah mau masuk, ini berarti tunggu 3 tahun lagi. Iya, kalau untuk usia untuk 16 tahun sih minimal sampai 21 tahun. Enaknya sih setelah SMA enaknya. Jadi setelah SMA kan sambil kuliah atau mungkin kuliahnya di off-kan dulu selama setahun ngambil dulu di Genre gak ada masalah, nyari pengalaman. Apa itu yang maksud Genre itu harus yang public speakingnya good aja atau yang punya prestasi banyak atau Jadi yang di Genre itu kan orang-orang banyak salah kaprah dengan Genre ya. Orang kira Genre itu pageant itu kan kecantikan gitu. Jadi kayak misalnya sebutlah duta-duta yang lain gitu. Saya juga nggak ngerti ya. Saya berbahaya lah ngomongin itu. Jadi cuma Genre itu nggak hanya pageant, nggak hanya kecantikan. Karena memang yang dinilai itu bukan fisiknya, yang dinilai itu adalah mampu nggak dia terjun ke masyarakat. Jadi indikatornya apa? Pertama, of course harus punya kemampuan intelektual yang bagus. Pengetahuan Genre juga harus bagus. Setelah itu harus cakap.
Nah, jadi Cakap, bukan cakep. cakap. Kamu masih ada harapan. Cakap itu artinya dia And then? komunikatif, kan gitu komunikatif. Karena gini, Bisa banget nih. ini kan kita podcast ya. Saya ngobrol dengan caranya saya. Tapi kalau misalnya saya terjun ke masyarakat, ini nggak akan begini cara ngomongnya. Iya. Kita bakal beda lagi. Apalagi juga Ubah sama teman-teman. Saya pernah ke satu desa di Bali G, ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Nah jadi cara nyampainya juga harus benar-benar seperti kulturnya teman-teman yang ada di sana. Berimprovisasi. Betul. Jadi ya kita pernah ke satu daerah di Sumatera Utara yang mayoritasnya itu non Muslim. Oke. Dan itu pas lagi Ramadan. Literally tahun lalu pas lagi Ramadan. Mereka nggak tahu kalau itu lagi Ramadan. Mereka sediain nasi kotak, mereka sediain kue disodorin di depan kita. Bu makan ya bu gitu. Pak makan pak. Saya kayak Pak puasa Ramadan gitu. Jadi nggak. Mereka langsung paham ya? Mereka langsung paham. Cuma mereka ya karena memang mayoritasnya non Muslim, jadi mereka nggak tahu kalau ini Ramadan gitu. Terus banyak gitu. Jadi itulah budaya Indonesia saling bertoleransi ya bang. Iya, makanya apa ya? Bang Raffi itu senangnya di genre itu, saya senang jumpa orang baru. Karena gini, saya tuh males banget baca. Saya orangnya sangat malas baca. Jadi Bang Raffi dapat informasi dari mana? Pertama dari ngobrol. Jadi karena saya malas baca, saya bakal ajakin ngobrol orang yang suka baca. Jadi apa yang dia baca itu ke saya gitu. Atau saya tonton yang valuable. Misalnya kayak TEDx. Nonton. Terus ada tahu TEDx ya. Terus ada Yes Theory. Ada gitu lah. Keren lah dia pokoknya. Jadi itu yang sering ditonton. Makanya sebagai alternatif. ya, Karena saya malas baca. Satu-satunya buku yang saya habis baca itu buku yang Russell Brunson. Saya lupa namanya apa tapi mengenai digital marketing. Itu pun nggak habis. 4 halaman lagi saya males banget baca. Digital marketing ya. Iya. Wow. Iya, itu. Dan itu bahasa Inggris semua. Segini tebel habis kita baca. Okay, it's really nice ya. It's really nice. It was an experience from other people. Yes. Gitu ya. Kalau Hanif ini, Bang Raffi kayaknya kelihatannya dia suka baca nih. Ya. Senang baca nih. Senang baca. Karena itu setiap apa yang keluar dari your mouth dari kamu itu terstruktur gitu. Jadi seperti memang dia sudah sangat menjiwai. Kamu suka baca kan ya? Yeah. Kalau kamu Farah? Enggak terlalu juga. Nggak selalu suka baca. Kalau Farah berarti kan nggak terlalu suka baca nih berarti. Alternatifnya apa? Alternatifnya bisa ngikutin cara Bang Raffi berarti. Ajakin orang yang suka baca. Ajakin dong. Ngobrol aja kan ngobrol. Benar. Boleh kan ya? Iya boleh. Kalau untuk pendidikan ya it's okay ya Bang Raffi kan tukar pikiran ya. Iya. Tukar sharing. Untuk apapun gak ada masalah, untuk bisnis, sharing gak ada masalah juga. Iya. Saya punya teman namanya Alfi Syahrin. Alfi Syahrin ini penulis terkenal, mungkin teman-teman pernah tahu dia. Jadi beliau ini punya buku itu selalu bestseller di Gramedia se-Indonesia. Jadi saya punya teman dekat itu, dia tuh ngirimin 3 buku dia ke saya, terus dia bilang review ya, terus sampai sekarang nggak saya review karena saya nggak coba baca. Jadi ketahuan ya. Sorry Bang Alfi. Oke. So, Bang Raffi, satu lagi nih. Saya juga ada baca, kalau Bang Raffi ini cita-citanya ini different banget. Mau jadi, tahu nggak? Apa di sana? Mau jadi Presiden Republik Indonesia itu benar atau enggak? Bener lah. Sangat confidence ya harus gitu loh nih. Itu gimana? Kan biasanya orang maunya tuh cita-citanya ya kalau yang familiar itu dokter ya. Dokter, mungkin polisi atau ya politisi mungkin. Ini enggak politisi, bukan polisi, bukan dokter tapi langsung nih. Langsung Presiden Republik Indonesia. Jadi mau menggeser Pak Jokowi. Itu reasonnya apa sih Bang Raffi? Pertama saya tadi senang di dunia pendidikan, sangat senang di dunia pendidikan. Terus tadi saya di awal saya bilang saking senangnya saya di dunia pendidikan saya sampai malas ngikutinnya. Iya. Kenapa? Karena in my thoughts ya, dalam pemikiran saya dan saya punya pola pikir itu. Dan saya pernah upload juga di Instagram. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini tuh masih menciptakan manusia jadi manusia yang generalis. Semua harus bisa matematika, biologi, fisika, gitu. Jadi pernah dengar nggak sih ada quotes ngomongin gini? Saya lebih takut sama orang
yang mengamalkan satu jurus dibandingin dia punya 1000 jurus, bisa 1000 jurus tapi dia nggak ada satu pun yang jago. Jadi sebenarnya menjadi manusia yang expert itu kuncinya kita saat ini, kuncinya kita supaya negara ini bisa maju. Itu makanya kan tadi pas seminar ada Bang Raffi bilang harus jadi ahli. Iya. Senang di kedokteran, ahli dong di biologi, ahli dong di anatomi tubuh, ahli dong di staff yang seperti itu kan begitu. Nah, terus kenapa pengen jadi presiden? Saya ngerasa saat ini mungkin teman-teman pernah dengar sampai namanya bonus demografi atau Indonesia Emas 2045. Kondisi jadi bonus demografi itu definisinya adalah gini. Satu kondisi sebuah negara ini mayoritas penduduknya ada di usia produktif 12 hingga 64 tahun. 12 hingga 64 tahun ini masa-masa produktif, artinya lagi senang-senangnya belajar, lagi senang-senangnya belanja, lagi senang-senangnya bereksplor. Isinya mayoritas anak-anak muda. Artinya kalau ini dimanfaatin, ini menjadi peluru utama senjata utama supaya kita bisa jadi negara maju. Tapi kalau misalnya tidak dimanfaatin, ini bakal menjadi peluru utama yang ngebunuh kita sendiri. Menghancurkan negara itu sendiri. Makanya masih negara berkembang terus ya. Yes, makanya bonus demografi itu tidak akan berhasil kalau sumber daya manusia nggak pinter. Maka core-nya, kuncinya itu ada di dunia pendidikan. Jadi kalau mau maju satu negara ada dua tuh, pendidikan sama kesehatan. Kalau kesehatan saya nggak gitu paham sama kesehatan, tapi kalau pendidikan saya benar-benar ngikutin pendidikan di tahun 2012, 2013 gitu, semenjak saya SMP kelas 2. Jadi pas di dunia pendidikan itu bagi saya ini the main thing yang bisa create humannya untuk jadi orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas abis nih, menang kita. Karena kita lihat Singapura ya. Singapura itu it's a very tiny country, very small, ya kan, sangat kecil sekali. Tapi dia ambil core bisnisnya travel hub. Nah, travel hub, jadi dari mana-mana itu transitnya pasti di Singapura. Posisi strategisnya ya, Bang. Hanif kalau ke Amsterdam dari Jakarta itu nggak akan Jakarta langsung Amsterdam, tapi Jakarta Kuala Lumpur dulu atau Singapura dulu baru Amsterdam. Artinya kita yang segede ini kalah sama negara yang sekecil itu. Padahal emasnya lebih banyak kita, minyaknya lebih banyak kita, sawitnya lebih banyak kita, karetnya lebih banyak kita, batu bara lebih banyak kita. Oh gila, banyak banget. Terus pertanyaannya kenapa kita nggak bisa jadi negara maju? Berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Sumber daya manusianya, bukan di sumber daya alamnya. Nah, di sumber daya manusia ini harus diperbaikin. Dari mana? Pendidikan. Supaya bisa mengubah sistem pendidikannya, saya harus jadi presiden gitu ceritanya. Supaya nggak ada yang ngalangin gitu ya, Bang. Jadi saya tinggal lo menteri begini selesai jadi. Tanda tangan itu penting. Ngerti gak sih maksudnya? Sekarang Hanif sama Farah tanda tangan mungkin gak gitu penting, tapi nanti jadi pengusaha tanda tangan itu bisa cairin 1,5 miliar, tanda tangan bisa cairin 2,5 miliar. Kalau jadi presiden tanda tangan bisa mengubah nasib 200 juta masyarakat Indonesia. Itu kalau jadi presiden dengan satu tanda tangan. Tapi bagi saya ya, dan ini nanti dan semoga teman-teman dengerin, menjadi pejabat publik ya, mau presiden, legislatif, apapun itu yang digaji oleh pemerintah, ya bagi saya itu kegiatan nirlaba, kegiatan volunteering, relawan. Contoh, orang masuk sebagai anggota DPR bukan cari duit, harusnya. Tapi apa? Masuk jadi anggota DPR benar-benar mensejahterakan rakyat sebagai jembatan antara masyarakat kepada pemerintah pusat. Utusan rakyat. Iya betul, sebagai wakil rakyat. Sehingga kalau ada orang-orang yang masuk ke pemerintahan dan cari duit itu sangat aneh dan sangat salah konsepnya. Ya, itu salah. Makanya Bang Raffi jadi pengusaha. Udah jadi pengusaha, banyak duit, baru jadi presiden. Jadi pas presiden nggak cari duit, bener. Jadi pas udah jadi presiden, gue nggak cari duit di situ. Bener-bener mau ubah sistem, itu mimpi saya seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya itu kan abang sebagai mau mendongkrak sistem pendidikan di Indonesia ya bang. Nah ini jadi kira-kira kalau misalnya abang udah jadi itu reformasi apa yang abang bawa gitu? Wah gila nih, gue kampanye banget nih. Itu kan kelihatan banget Hanif suka baca ya Farah ya. Kita mau dengerin aja. Kalau saya, iya kayak misalnya tuh kan Nadiem Makarim itu bang. Waktu itu kan mengubah dengan menghilangkan UN kan bang. Itu kan sangat kontroversial tapi ada bukti. Enggak, saya setuju tuh. Iya makanya itu walaupun kontroversial ada buktinya hasilnya gitu kan bang. Jadi kalau abang gimana nih bang? Kira-kira. Berat nih. Enggak gampang. Oke. Saya udah siapin jawabannya, teman-teman. Pilih saja jadi presiden. Ada
namanya potensi genetik. Ada namanya potensi genetik. Potensi genetik itu apa? Potensi yang bawaan dari lahir. Gini deh. Setiap manusia dan setiap guru, setiap orang tua menyatakan, oh setiap anak adalah cerdas. Sepakat? Sepakat. Sekarang pertanyaan, tahu nggak lo cerdasnya di mana? Tahu nggak cerdasnya di mana? Tahu nggak cerdasnya di mana? Kadang-kadang kita nggak tahu kan? Kita ngerasa, oh jago ngomong, padahal mungkin bukan jago karena lingkungan yang memaksa kita di situ. Padahal kita tuh sama seperti pisau. Gimana tuh pisau? Pisau tuh ada sisi tumpulnya, ada sisi tajamnya. Pertanyaannya, yang diasah tajam atau tumpul? Tajam. Yang tajam, pisau bukan yang tumpul diasah, tapi yang tajam supaya makin tajam. Masalah kita saat ini yang tumpul diasah supaya tajam. Bisa nggak? Bisa. Yang tumpul itu diasah jadi tajam bisa. Tapi butuh waktu yang lama. Ngapain kita fokus dalam kekurangan? Deddy Corbuzier tuh pernah ngomong gini, Deddy Corbuzier. Dia ngomong gini, kalau anak saya nilai bahasa Indonesia 100, matematikanya cuma 20, kan jelek tuh. Yang saya lesin bahasa Indonesia. Bukan matematikanya. Kenapa? Ngapain saya Biar fokus? makin expert di bidang itu. Ngapain saya fokus sama hal yang dia nggak bisa? Itu menciptakan manusia menjadi ahli. Sekarang pertanyaannya, kita nggak tahu kita ahlinya di mana, kita nggak tahu cerdasnya di mana. Tapi kita main jalan terus. Padahal ada namanya fenotip. Fenotip itu kondisi kita ngeliat manusia. Saya ngeliat Farah, ini fenotipnya Farah. Saya ngeliat si Hanif, ini fenotipnya Hanif. Saya ngeliatnya Ustazah Melinda, ini fenotipnya. Fenotip itu rumusnya apa? Genetik plus lingkungan. Genetik cuma 20% pengaruhnya. Lingkungan pengaruhnya 80%. Tapi genetik bersifat tetap. Lingkungan cenderung selalu berubah. Maka konsepnya cari dulu yang tetapnya apa, lingkungannya menyesuaikan. Itu cerdas. Jadi kita lingkungannya yang kita rubah gitu ya Bang. Cari dulu genetiknya, cari dulu kecerdasan bawaannya apa. Baru lingkungannya sesuai. Contoh misalnya si Hanif ini kecerdasannya adalah managerialship, kan seperti itu. Artinya dia jago nge-manage. Ya udah, kalau misalnya dia jago nge-manage berarti kerjaannya manajerial. Nggak perlu dia ngerjain public speaking dan lain-lain, nggak perlu. Dia jago managerialship, dikasih organisasi atau dikasih perusahaan, jadi itu pasti. Ada orang yang jagonya nggak jago managerialship, nggak jago matematika, tapi ngomongnya bagus banget. Dijejelin aja, ilmu ngomongnya bagus, dikasih kata-kata motivasi dikit, jadi motivator dia, sama kayak Pak Jamil Azza ini. Pak Jamil itu kan jagonya ngomong, referensinya banyak, jadi motivator dia diundang ke sana kemari. Nah sekarang pertanyaannya, kita bawaannya itu jagonya ngomong, tapi kita paksain jadi kita untuk jadi, mohon maaf, dokter misalnya, karena kita terdoktrinasi dengan dokter itu sukses, kan begitu. Alhasil kita mampu yang di ngomong ini itu nggak terakomodir, nggak terrealisasi gitu. Kita fokus sama hal yang tumpulnya kita. Padahal ada tajamnya. Nah makanya apa yang Bang Raffi lakuin? Saya bakal suruh anak Indonesia begitu lahir, setelah dia umur 1 tahun, cari tahu dulu potensi genetiknya apa. Udah tahu potensi genetiknya, baru sistem pengajaran pendidikan formalnya diubah. Oh jago ngomong, silakan lu ngomong aja, jadi public speaker yang bagus. Ternyata fisiknya kuat, aktif, lu jadi atlet aja, lu nggak perlu jadi dokter. Berarti diarahkan sesuai skillnya langsung gitu ya. urusan gitu ya Bang. Kalau di luar negeri sebenarnya udah ini ya, perihal yang seperti Abang Raffi bilang itu udah dilakuin. Sekarang gini deh. Tadi di seminar ada Bang Raffi bilang juga, kita sayangnya terlahir dari satu negara yang kalau kita dari SD, SMP, SMA juara 1 terus, kuliah pun dapat cum laude, ada dapat jaminan kerja nggak? Nggak dapat. Enggak sih. Nah sekarang pertanyaannya, SD berapa tahun? SD 6, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah kalau menjadi sarjana sekarang ini rata-rata 4 tahun. Ya, totalnya 12 tambah 4 kan, 16 tahun, keluar nggak jadi apa-apa kan, stupid. Bener ya? 16 tahun jadi sarjana, keluar nganggur, itu kan aneh. Berarti kan tidak menciptakan manusia jadi ekspertis, jadi ahli. Coba selama 16 tahun dia main bola tiap hari, jadi Messi dia. 16 tahun dia masak tiap hari, jadi chef juga. Itu tadi mungkin lingkungan yang tidak mensupport person ini tersebut, atau mungkin kan biasanya kan karena doktrinasinya itu kerja di kantor sukses. Doktrinasi itu menjadi dokter sukses. Menjadi polisi, mohon maaf, menjadi polisi, PNS, Akmil sukses. Coba sekarang anak-anak muda disuruh jadi pengusaha, jarang ada yang mau. Jarang banget. Kalau ada yang mau pun disuruh jualan, mikir 2 kali dia. Gengsi satu lagi takut gagal, biasanya gitu. Bener. Iya. Nah itu yang terjadi saat ini. Makanya Bang Raffi itu saat ini sama tim Mudanesia, teman-teman Mudanesia, kita keliling Indonesia tuh nyadarin orang-orang mengenai hal itu gitu. Jadi ayolah, gak perlu gengsi kan.
That's right. Take a note of it ya. Okay. Kalau It's misalnya really important. ditengok juga ya Bang, mungkin masalahnya juga ada di orang tua anak-anak Indonesia sih Bang. Banyak orang tua itu yang mau anaknya bisa serba bisa gitu Bang. Makanya itu yang kayak Kak Abang bilang, yang tumpul juga ditajamin. Padahal buat apa? Ada yang tajam. Biar yang tumpul itu digantikan sama pisau lain gitu Bang. Okay. Misalnya dia nggak bisa matematika, digantikan anak yang jago matematika gitu Bang. Okay. Tapi So, kan orang tua itu terlalu orang kayak tua tadi ya? saya bilang gengsi ya. push. Kamu di-push nggak sama orang tua kamu, Hanif? Enggak sih, Atau orang tua kamu, alhamdulillah. orang tua kamu ngedukung apapun pilihan kamu? Iya. Oh, itu bagus sekali. Oke, Hanif. Tadi kan Bang Raffi maunya jadi Presiden Republik of Indonesia. Sepertinya insya Allah tercapai ya. Tercapai Waduh, ya. Karena amin. dari cara menjelaskannya itu sudah sangat konkret sekali gitu ya kan. Bahkan ada kosakata baru yang bahkan saya sendiri mungkin harus cari di kamus kali ya. Karena kosakatanya sangat ini ya. Sangat Indonesia banget, ya kan? Oke. Iya, Indonesia banget. Jadi harus nanti setelah ini kita cari di kamus KBBI ya. So, kita mau tahu dong cita-citanya Bang Hanif. Apakah akan menjadi Presiden of Republik Indonesia atau mau jadi presiden negara lain? saya. Wakil presidennya. Ya, kalau misalnya wakilnya juga menarik ya Suzan. Kenapa jadi berubah? Sepertinya kamu tadi di briefing nggak gitu deh. Kalau Kamu misalnya maunya jadi itu, apa? Saya lebih mau ke kayak tadi saya bilang ya Suzan. Apa tuh? Itu project manager ya Suzan. Jadi Kamu bilang di mana tadi? di seminar tadi. Oh, di Suzan. seminar. Sama Bang Rapi tadi ya Bang. Oke. Tadi saya itu pengen jadi kayak tiangnya. Enggak sih Bang. Tiangnya Lebih ya? kayak tanahnya yang menopang semuanya. Kalau nggak ada saya itu nggak bisa ya lain gitu. Jadi presiden lo. Tapi kalau presiden itu kan kalau nggak ada wakilnya sama aja Bang. Enggak lah, bisa tetap. Tapi kalau Tunggal misalnya kalau misalnya itu kan mau nyalon kan 2 orang Bang. Oke. Gitu. Oh, jadi kamu mau jadi project Manager. Walaupun nggak tampil di depan itu, kita tuh yang support project itu biar berhasil tuh dari belakang gitu Zaza. Oke, it's Jadi really nice juga ya. lebih nge-coach orang-orangnya, aktor-aktor yang tampil di depan Zaza juga supaya bisa jadi perfect gitu. Oke. Walaupun saya sendiri belum tentu bisa Iya, gitu. iya. Berarti kamu mau jadi leadernya berarti intinya ya di sini ya. Insya Oke. Allah. Insya Allah ya Hanif. Ya, Ntar semoga. ketika kamu jadi apa yang kamu bilang, kamu lihat lagi flashback podcast ini, ya kan, kejadian ternyata. Oke, how about you Farah? Farah mau cita-citanya mau jadi apa? Apa mau jadi presiden juga? Kan presiden ada wanita ya? Ada dong. Ada. Bu Mega. Mau jadi Kamu mau bersaing? dokter sih, tapi kalau Oh, nggak ada dokter. rezeki juga mau punya rumah sakit. Berarti jadi pengusaha. Iya, bisa. That's great. Oke. Tapi tadi saya mau, maaf ya, tadi saya mau jawab pernyataannya Hanif yang bilang Pernyataan tergantung Hanif orang tuanya. Tergantung orang tua yang tadi orang tuanya memaksakan bisa semua. Ini dan mama papa saya ngakuin kok. Saya tuh anak tunggal nih. Anak tunggal. Mimpi orang tua saya banyak. Mama papa saya bilang, mama terutama. Mama tuh pengen punya anak yang bisa sekolah di luar negeri, hafiz Quran juga, matematikanya jago, bisa pencak silat, baca Qurannya bagus, Oke, Masya Allah. dan bisa tilawah. 6-6 ini dijijelin sama saya. 6-6 ya dijelin sama Dari saya. kecil itu Dari kecil dijelin. Jadi untungnya saya protes. Saya pernah protes sama orang tua saya bilang, saya nggak mau begini, saya maunya begini. Dan sekarang orang tua saya bilang, iya, mama kemarin salah. Nah, karena memaksakan semua kehendak yang dia pengen, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, atau gini deh, Hanif bisa hebat. Yang hebat itu karena Hanifnya atau karena orang tuanya? Berarti yang lebih hebat siapa? Orang tuanya. Tapi kalau Hanif nggak hebat, maka yang lebih tidak hebat siapa? Orang tua. Exactly. Harus fair, ibu bapak sekalian. Kalau anaknya cerdas, yang lebih cerdas orang tuanya. Tapi kalau anaknya tidak cerdas, yang lebih tidak cerdas orang tuanya juga. Paham ya? Ya. Makanya Sangat berani sekali kita bicara soal orang tua di rumah. makanya Semoga bisa loh, terbuka. karena harus fair kan? Yes, Harus benar, fair Pak kan? Raffi, benar. Nah, dan saya sering seminar di depan orang tua dan guru-guru terutama. Saya selalu bilang begitu, Bu, harus fair. Kalau misalnya muridnya berhasil, yang lebih berhasil ibunya. Tapi kalau muridnya tidak berhasil, yang lebih tidak berhasil gurunya juga. Jadi PR ya buat gurunya. Iya, Jika benar. muridnya tidak berhasil Benar. gitu ya. Benar. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apa? Kebanyakan orang tua menitipkan mimpi orang tuanya kepada anaknya. Contoh, orang tuanya dulu pengen mimpi jadi dokter, nggak kesampaian, dia jadi PNS misalnya, kan PNS biasa di pemerintahan misalnya gitu. Memaksakan anaknya, lu harus jadi dokter. Padahal anaknya senangnya ngelukis. Yes, itu mimpi orang tuanya. Itu terbebani sama kayak saya. Ma papa bilang jadi dokter, kenapa? Karena nyokap pengen jadi dokter.
Dulu benar real story. Dan akhirnya saya bilang saya nggak mau jadi dokter. Pulang dari Amerika, alhamdulillah Allah Taala ngirimkan saya ke Amerika. 7 mata pelajaran yang kita ambil di Amerika. 3 wajib 4 sunnah. Jadi yang 3 wajib ini hanya sejarah Amerika, bahasa Inggris sama matematika. 4 lagi ini kita milih apa aja. Apa aja terserah. Apa aja tuh yang 4? Kalau kemarin itu saya ngambil bahasa Prancis, choir, paduan suara karena saya suka nyanyi, saya bilang. Terus juga, jangan. Terus juga study hall. Study hall itu kayak momen kalau kita punya tugas kerjain di study hall. Jadi kayak nggak ada sih, itu hanya kelas pengembangan diri aja. Terus yang keempat saya ngambil, saya bilang, jadi ini udah 6 nih. Kan. Terus pas satu lagi apa Vi kata guru BK saya. Terus saya bilang, terus dia nanya, what do you wanna be when you grow up? Terus saya bilang I wanna be a doctor. So then you need to take the anatomy class katanya. Jadi artinya kamu harus ngambil kelas anatomi. Ambillah kelas anatomi. Anatomi tubuh manusia kan saya ambil. Dari 7 mata pelajaran, 6 mata pelajaran paling rendah B+. Anatomi D-. Langsung saya bilang bawah rendah lagi apa? D-. Dan saya bilang sama orang tua, "Mah, nggak bisa jadi dokter, Mah." Dan saya realize, kok saya senang sama sosial, saya senang sama edukasi, kenapa saya nggak jadi diplomat aja ya? Makanya pulang-pulang saya ngambil hubungan internasional di UNRI dan lulus di Universitas Riau. Cuma karena dapat beasiswa ngafal Quran, HI UNRI-nya disampingkan dulu, masuklah ngafal Quran. Okay, same like you. Ngafal Quran, right? Kamu juga kan? Okay. Menghafal Quran yang berprestasi, jadi kayak dunia dan akhiratnya balance. That's we got. Oke, Hanif, semakin termotivasi ya Hanif. Ya, saya cuma berharap lah Zaza kayak dari cerita Bang Raffi tadi Bang, orang tuanya tuh bisa pengertian gitu Zaza. Ada caranya nih. Potong video tadi. Ini video yang tadi nih, potong kasih ke orang tuanya. boleh. Atau streaming ya, nanti kita send linknya ke orang tua. Ke orang tua, yoi. Benar banget itu. Oke, so banyak banget yang harus kita catat dari pernyataan Bang Raffi tadi itu memang luar biasa ya. So Bang Raffi, salah satunya lagi tuh ada baca juga kalau Bang Raffi itu ada mendirikan apa namanya I-Entrepreneur, benar? Iya itu. How to say AY. Bacanya AY gitu ya, bukan I. Bukan AY. AY Entrepreneur gitu. Oke, AY Entrepreneur itu terinspirasi dari apa sih di balik berdirinya AY Entrepreneur tersebut? Jadi Masya Allah, AY Entrepreneur itu memang kita bangun sama coach saya dan teman-teman lainnya itu alhamdulillah memang sebagai pusat inkubasi untuk belajar bisnis. Jadi teman-teman yang udah punya bisnis atau yang belum punya bisnis tapi mau belajar bisnis itu silakan masuk di AY, and itu kita biayai semuanya. Kita tinggal di tempatnya kita, setelah itu kita kasih makan dan lain sebagainya. Yang penting dia mau belajar aja bisnis. Startup gitu. Ini lebih ke sebutlah komunitas ya, lebih ke komunitas bisnis yang memang di dalam itu saling sharing mengenai bisnis. Cuma banyak orang yang salah kaprah terhadap bisnis itu apa kan gitu. Makanya di AY itu kita ada satu basic understanding yang kita kasih dulu sama teman-teman AY. Pertama, setiap anak AY itu tauhidnya harus dibenerin dulu. Dari dasar dulu. Jadi memang kita kerja itu memang cari ridhonya Allah, bukan cari duitnya. Tapi kalau Allah udah ridho, duitnya pasti dapat. Benar. Terus yang kedua baru tauhid personality. Nah, personality diperbaikin dulu. Attitude-nya, the way they do business-nya itu diperbaikin dulu. Ini udah benar baru dia main bisnis. Nah, di bisnis ini pun kita akan samain frekuensinya dulu. Apa tuh yang pertama kali kita kasih paham? Kita kasih paham sama teman-teman semuanya karena anak muda itu kan pengen cepat kan gitu. Instan, maunya yang instan. Instan ya kan. Nah, ya, terus kamu juga maunya instan. Tapi kamu yang instan ya. Bukan mie instan ya. Kamu udah mulai lapar ya? Enggak kan? Tapi memang di ayat itu kita kasih definisi bisnis. Kalau di Google kan definisi bisnis kan panjang banyak tuh kegiatan bla 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 bla. Iya. Tapi sebenarnya bisnis itu definisi sederhananya cuma 2. Jualan dengan sistem. Jualan yang tersistem atau jualan dengan sistem? Jualan dengan sistem. Jualan dengan sistem gimana tuh?